Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lazwardian dan para penonton podcast Ruang Baca hari ini yang sudah menemani kita nih. Apa kabar hari ini? Semoga kabar Lazwardian semua senantiasa sehat dan dalam keadaan yang berbahagia. Nah, selamat datang kembali nih di podcast Ruang Baca, lebih dari sekadar membaca. Nah, podcast Ruang Baca ini mengajak kita untuk berbagi cerita, pengalaman membaca, dan menemukan betapa serunya cerita yang ada di dalam buku nih. Nah, sebelum kita mulai nih, Teacher Dia punya sebuah pantun untuk Lazwardian semua. Seperti biasa ya, kita kalau misalkan mau pembukaan sesuatu ada pantunnya dulu supaya lebih cakep, betul nggak? Betul. Itu bilang cakep ya. Pergi ke taman memetik bunga. Cakep. Bunganya harum di pagi hari. Cakep. Buku bukan sekadar rangkaian kata, Cakep. tetapi jendela dunia penuh imajinasi. Nah, sebelumnya Teacher Dia mau memperkenalkan diri lagi nih. Barangkali ada Lazwardian yang belum kenal nih sama Teacher Dia, atau para pendengar podcast Ruang Baca ada juga yang belum kenal. Jadi Teacher Dia mau memperkenalkan diri lagi. Nah, perkenalkan, saya Teacher Dia. Saya pusakawan dari Lazwardi Global Compassionate School. Salam kenal semuanya. Nah, dan seperti biasa nih, Teacher Dia hari ini tidak sendirian. Teacher Dia hari ini akan berbincang seru dengan para bintang tamu kita hari ini yang sudah membawa buku favorit mereka masing-masing. Nah, di episode ke-16 ini tentunya kita akan mengangkat lagi tema mengenai buku favoritku. Nah, setiap orang ini pasti punya buku yang paling berkesan, betul tidak? Betul. Ada buku yang bisa membuat kita tertawa, ada buku yang bisa membuat kita menambah pengetahuan, bahkan ada buku yang membuat kita ingin membacanya lagi dan lagi. Nah, hari ini Teacher Dia ditemani oleh 3 pembaca kreatif dari Lazwardi nih, yaitu dari kelas 4, 5, dan 6. Nah, yang akan berbagi cerita tentang buku favorit mereka. Kita akan mendengarkan buku apa yang mereka sukai, kenapa buku itu berkesan bagi mereka, dan mungkin saja setelah mendengar cerita mereka, Lazwardian memiliki list buku-buku baru yang akan dibaca nantinya. Penasaran buku apa saja yang mereka pilih? Yuk langsung saja kita kenalan dengan bintang tamu kita hari ini. Halo semuanya. Hai. Oke, kita kenalan dulu nih. Hari ini Teacher Dia ditemani oleh siapa ya? Boleh perkenalan dulu namanya, terus kelas berapa, sama Teacher Dia mau bertanya satu juga nih, genre buku favorit kalian. Boleh dimulai dulu dari Nara. Halo semuanya, namaku Nara Guido Paramudia, biasa dipanggil Nara. Nah, hari ini aku bersama teman-temanku dan Teacher Dia akan berbagi cerita tentang buku yang aku bawa. Oke Nara dari kelas berapa nih? Aku dari kelas 6 Forest Outlet, Teacher. Oke, genre buku favoritnya Nara apa? Teacher Dia mau tahu nih. Biasanya genre buku favorit aku itu biasanya non-fiksi, fiksi, sama pengetahuan, Teacher. Bagus sekali nih genre favoritnya Nara, bervariasi ya. Nah, sekarang kita kenalan lagi nih sama yang di tengah. Siapa nih kira-kira namanya? Halo, nama saya Alif. Aku dari kelas 4 Iberia Things. Hari ini aku akan menceritakan pengalaman aku membaca buku yang aku bawa. Oke, nah kalau genre buku favoritnya Alif apa nih? Non-fiksi, terus komik, dan ilmu pengetahuan. Oke, bagus, beragam juga ya genre favoritnya Alif sama Nara. Nah, sekarang kita kenalan sama yang di sebelah Teacher Dia. Halo semuanya, aku namanya Kikan. Aku dari kelas 5 Fakultas. Oke, kalau genre buku favorit Kikan apa nih? Non-fiksi dan fiksi. Oke, bagus ya. Ternyata anak-anak punya banyak beragam genre yang mereka sukai. Jadi berbagai macam buku yang mereka baca juga nih Lazwardian. Nah, alhamdulillah kita sudah berkenalan nih dengan bintang tamu kita hari ini. Teacher Dia pun sudah tidak sabar untuk mengetahui buku favorit yang sudah dibawa sama Nara, Alif, dan Kikan nih. Jadi Lazwardian jangan kemana-mana ya. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen buku favoritku.
Oke, baiklah Zuardian yang sudah menonton dan mendengarkan podcast kita hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai buku favoritku, Teacher Dia ingin bertanya sedikit kepada anak-anak yang sudah datang hari ini nih. Karena biasanya setiap pembaca kan tadi punya cerita sendiri ya tentang bagaimana mereka mulai menyukai buku. Nah, Teacher Dia penasaran sejak kapan kalian suka baca buku? Aku boleh Alif dulu. Semenjak kapan Alif suka baca buku? Dulu tuh aku kan dibeliin buku, terus diceritain. Tadinya aku suka baca buku itu karena seru. Oh, Alif masih ingat nggak judul bukunya apa yang pertama kali dibelikan itu? Lupa. Oke, Tapi pokoknya bukunya itu yang buat anak-anak. bukunya seru ya. Nah, kalau misalnya Kikan nih, semenjak kapan Kikan mulai suka membaca buku? Sepertinya saat TK. Oh, saat TK. Sekarang Kikan kelas 5 ya. Iya. Oke, kenapa Kikan dulu suka baca buku? Apakah dulu langsung baca sendiri atau dibacain sama mamah di rumah? Kadang dulu kalau menemukan buku baru atau dikasih, itu biasanya dibaca bareng bersama keluarga. Oh, baca bersama-sama. Oke, nah kalau Nara sendiri semenjak kapan Nara suka baca buku? Oh, aku semenjak kelas 1 atau kelas 2 mulai suka baca buku, Cer. Soalnya aku dibeliin buku ensiklopedia gitu tentang apa gitu. Aku lupa. Nah, itu semenjak itu aku jadi mulai suka, Cer, baca buku. Bagus, berarti memang kita semua tuh punya momen-momen sendiri tentang bagaimana kita suka membaca buku nih. Baiklah Zuardian, nah sekarang Teacher Dia mau bertanya lebih dalam mengenai buku yang sudah dibawa oleh Kikan, Nara, sama Alif nih. Karena siapa tahu nih setelah mendengarkan cerita-cerita dari Kikan, Nara, dan Alif, Zuardian bisa menemukan buku baru yang ingin dibaca. Nah, Teacher Dia mau mulai dengan pertanyaan yang gampang dulu deh. Jika kalian diminta untuk merekomendasikan satu buku kepada teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, buku apa yang ingin kalian rekomendasikan? Itu sih buku yang aku bawa ya. Boleh ditunjukkan ke kamera, Alif, buku apa yang Alif bawa hari ini? Aku hari ini bawanya buku Y tentang kimia. Wah, kalau Kikan bawa buku apa hari ini? Hari ini aku membawa buku cerita yang berjudul Betapa Allah Menyayangiku. Gak sabar Teacher Dia mau tahu ceritanya. Kalau Nara? Kalau hari ini aku bawanya buku ensiklopedia tentang anjing dari National Geographic. Oh, berarti tentang berbagai macam hewan-hewan di buku itu ya Nara ya? Iya. Apa yang pertama kali membuat kalian tertarik untuk membaca buku tersebut? Karena dulu aku pertama kali ngelihat buku ini di sekolah, isinya ternyata seru, situ aku beli. Oh, jadi dimulai dari buku yang Alif temukan di Iya. perpustakaan sekolah, terus Alif penasaran dengan buku-buku lainnya. Ya, Jadi Alif membeli buku dengan judul yang berbeda, betul? betul. Kalau misalnya tadi Nara, apa yang membuat Nara pertama kali tertarik untuk membaca buku tersebut? Awalnya sih aku ngelihat buku ini di perpustakaan Gramedia, terus aku tertarik banget. Ternyata beneran isinya menarik sekali, Teacher. Ini bukunya tentang anjing sih, katanya ini ensiklopedianya lengkap banget. Oh, oke. Lucu-lucu semua ya hewan-hewannya ya. Iya. Oke, kalau kita Jika tidak salah, aku pernah diberikan ini dari orang tua aku. diberikan. Dengan judulnya sendiri pun aku sudah tertarik. Karena tadi judulnya Betapa Allah Menyayangiku. Oke nih, selanjutnya nih Teacher Dia mau bertanya dulu sama Kikan. Apa yang membuat Kikan memilih buku Betapa Allah Menyayangiku? Karena aku pengen menunjukkan kepada semua orang bahwa buku ini bisa menginspirasi orang lain. Oke. Nah, cerita atau bagian mana dari buku itu yang paling Kikan sukai? Saat karakternya tidak menyerah saat gagal. Oh, jadi memang seperti apa cerita di dalamnya? Boleh diceritakan sedikit tidak? Jadi ada anak perempuan yang sangat suka sekali mengikuti kegiatan berkuda. Lalu suatu hari dia tertabrak dengan adiknya.
Setelah itu dia jadi tidak bisa jalan, jadi dia tidak bisa mengikuti lomba berkudanya. Jadi dia tidak bisa mengikuti lomba tersebut. Iya. Ketika dia mengetahui dia tidak bisa mengikuti lomba, apa perasaan yang pertama kali muncul dari tokoh tersebut? Nah, awal-awalnya itu dia merasa marah. Mm-mm. Tapi saat hari lombanya tiba-tiba ada hujan badai atau angin topan yang sangat kencang. Jadi beberapa orang-orang yang mengikuti lombanya terkena juga, tertimpa pohon. Dia jadi penasaran nih teacher dia dengan cerita lengkap dari buku tersebut. Nah sekarang kita mau bertanya dulu nih sama buku yang Alif bawa. Alif, teacher dia mau bertanya nih, cerita atau bagian apa dari buku Why Kimia itu yang paling Alif ingat? Alif ingatnya yang pas film itu dia ini yang robot yang suka marah-marah aja tuh dibenerin tapi awalnya dia kabur-kabur. Oke, jadi itu menarik. Jadinya dari awal dia nggak bisa belajar, tapi bisa belajarnya karena tempatnya pas. Jadinya tadinya tuh robotnya aman, terus jadinya terus dicabut bautnya, jadinya kemana-mana, terus akhirnya susah belajarnya. Oke. Terima kasih Alif. Nah, ada gambar yang paling menarik nggak di buku itu atau eksperimen yang menurut Alif paling menarik dari buku tersebut? Mungkin boleh ditunjukkan juga gambarnya yang Alif mana? tuh sukanya yang eksperimen yang katanya bisa bikin ini, Bisa bikin apa tuh? bisa bikin sabun, bikin sabun dari minyak jelantah. Oh iya. Dulu aku udah pernah bikin di sekolah. Oh, berhasil nggak bikin Iya. sabunnya? Iya, Oke. buat project. Oke, bagus banget. Berarti Alif sudah melakukan eksperimen dari buku yang Alif baca ya. Nah, sekarang Nara nih tentang buku yang Nara baca. Oh, buku aku isinya tentang anjing, Cer. Ada Isinya ada banyak sekali, ada jenis-jenis anjing, ada jenis-jenis anjing, ada banyak, Cer. Mulai dari jenis anjing, rasnya, cara melatih anjing dan persiapan untuk memiliki anjing juga ada loh. Oke. Ada fakta yang paling Nara ingat nggak tentang buku itu? Oh, enggak sih, Cer, soalnya banyak sekali. Oh, banyak banget. Iya. Oke, dari semua hewan-hewannya di situ mana yang paling Nara sukai? Semuanya, Cer. Semuanya. Oke, berarti Nara memang suka hewan-hewan juga ya. Iya. Apakah ada tokoh dalam buku tersebut yang paling kalian kagumi? Mungkin ini pertanyaan bisa untuk Kika sama untuk Alif ya. Ada tokoh yang paling kalian kagumi nggak dari buku yang kalian baca? Tokoh yang paling aku kagumi itu yang Boleh ditunjukkan siapa namanya tokohnya? namanya Komji, Kenapa Alif mengagumi tokoh tersebut? karena dia awalnya bagus, dunia nggak pintar tapi akhirnya jadi pintar. Oh, karena dia melakukan eksperimen Iya. cerita juga di situ ya. Jadinya akhirnya dia pintar. Dengan siapa dia melakukan eksperimen di buku tersebut? Dia melakukan eksperimen sama Profesor Mong. Oke. Dari buku itu ada berapa eksperimen yang sudah mereka coba, Alif? Banyak. Oh, ada banyak. Tadi yang paling Alif ingat itu tentang membuat sabun dari minyak jelantah ya. Kalau itu tutorial. Oh, tutorial. Berarti lengkap Kalau tutorialnya. Kalau yang dia ini yang dia eksperimen itu dia bikin air asin jadi air biasa. Oh, ada caranya di situ. Ini. Oh. Berarti di situ dijelaskan juga ya tentang bagaimana cara kita mengubah air asin, berarti air laut ya Alif ya. Iya. Menjadi air tawar berarti. Oke, nah tadi teacher dia teringat nih dari percobaan eksperimen Alif yang membuat minyak jelantah itu berapa kali percobaan? Alif tuh pertama coba doang. Waktu itu cuma sekali coba dibikin buat pas market di sekolah. Oke, bagus Dijual. banget. Nanti berarti Alif mau coba bereksperimen lagi nggak untuk hal-hal yang lain?
Kalau yang hal lain juga mau coba nanti kapan-kapan. Oke, sekarang kita ke Kikan nih ya, tokoh yang paling berkesan atau yang paling Kikan kagumi. Tokoh yang aku paling suka itu Yasmin. Oh Yasmin, oh nama kakaknya Yasmin. Iya, Oke, kenapa Kikan menyukai tokoh tersebut? karena si Yasmin ini itu baik hati, suka beriman, dan dia juga saat jatuh tadi itu dia akhirnya bisa sabar. Oke, jadi dari kesabaran akhirnya kita mengetahui bahwa ternyata Allah tuh memang sangat menyayangi kita ya Yasmin ya. Oke, nah Nara nih, karena Nara membawa buku tentang ensiklopedia hewan. Menurut Nara, kenapa kita penting untuk belajar mengenai hewan? Karena biasanya hewan-hewan itu ada yang berguna juga mereka bisa menjadi teman kita, membantu kita, dan bahkan menjadi peneman kita loh Oh iya, Iya. bagus ya. Dan juga hewan sekarang juga sudah banyak diteliti oleh ilmuwan dan juga dokter Oke, bagus ya berarti ya Nara ya. Iya, Benar nih seperti Nara, hewan itu bisa jadi peneman kita juga. Teacher dia punya hamster di rumah. Kalian punya hewan peliharaan di rumah? punya. Punya. Jadi kan kalau kita lagi ada waktu luang, kita bisa main sama hewan yang kita pelihara di rumah nih Lazuardian. Nah, teacher dia mau bertanya-tanya lagi nih tentang buku yang kalian baca. Boleh? Boleh. Boleh Oke. Kan terkadang sebuah buku itu membuat kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain. Apakah setelah membaca buku tersebut ada hal baru yang kalian pelajari atau kalian rasakan? Ada kalau aku. Apa tuh yang Alif pelajari dari buku yang Alif baca? Ternyata api bisa warna-warni. Oh iya. Iya. Selama ini teacher dia cuma tahu kalau api itu warnanya Merah warna dan merah dan biru. Ternyata bisa warna-warni. dengan cara apa dia bisa warna-warni? Dipakai zat-zatnya beda-beda. Oh. Kalau dibakar nanti keluarnya warna beda kayak gitu. Warna apa saja yang di buku itu, Alif? Jadi di buku ini katanya tergantung zatnya nanti keluarnya apinya warna lain. Misalnya contohnya zat apa yang dipakai di percobaan itu? Ini katanya tembaga, Mm-mm. jadinya warnanya hijau. Oh iya. Ini katanya sering dipakai buat petasan Oh, biar bisa warna-warni oke, menarik Jadinya banget ya. gitu. Ya, bagus nih bukunya yang Alif bawa, jadi kita menambah pengetahuan. Coba sekarang kalau Nara nih, dari buku yang Nara baca, ada nggak hal baru yang Nara pelajari? Hal baru yang aku pelajari itu banyak mulai dari beragam jenis anjing, langkah-langkah untuk melatih anjing, persiapan sebelum mempunyai anjing, dan banyak lagi Oke. Kalau Kikan sendiri ada nggak dari buku itu yang membuat Kikan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda? Ada teacher. Mm-mm. Nah, kalau kita lagi di situasi yang sangat sulit atau yang menyedihkan, Allah pasti akan membantu kita dengan apapun caranya itu. Betul sekali. Jadi kita tidak perlu berputus asa ya Kikan ya, karena pasti Allah akan menolong kita. Setelah membaca buku yang Kikan baca tadi, apa yang membuat Kikan bisa lebih bersyukur? Aku masih bisa bersyukur, masih punya keluarga, masih sehat, dan masih bisa berpuasa di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Ini pertanyaan sama deh buat Alif sama Nara. Kan Kikan itu membawa buku Betapa Allah Menyayangiku. Nah, dari buku yang Kikan bawa ini, menurut Alif sama Nara, apa yang membuat Alif sama Nara menjadi lebih bersyukur? Alif lebih bersyukur karena bisa belajar. Oke, bagus. Jadi karena kita masih bisa membaca, kita masih bisa belajar, kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Iya. Kalau Nara? Kalau aku bersyukur masih bisa mengetahui isinya dan juga bisa memahami isinya juga. Jadi karena kita bisa membaca dan kita memahami isinya itu, jadi kita bisa mengetahui informasi yang ada di dalamnya ya. Kalian mau menceritakan buku ini kepada teman kalian nggak? Mau. Kenapa Boleh. Kikan mau menceritakan buku ini kepada teman Kikan? Karena mungkin bisa saja yang orangnya tadi seperti ini berubah jadi yang lebih baik. Oke, betul. Jadi misalnya kita bisa mengajak teman juga untuk membaca buku ya. Kalau
Alif, kenapa Alif? Kalau aku mau juga karena biar teman aku juga bisa belajar. Oke, kalau Nara? Oh, kalau aku ingin menceritakan buku ini ke teman-temanku karena menurut aku ini isi bukunya unik sekali dan juga lengkap, teacher. Oke. Nah, kan hari ini Alif bawa buku tentang kimia nih. Iya. Tadi Alif sudah membuat suatu percobaan eksperimen. Teacher dia juga mau tahu nih kalau Kikan sama Nara pernah melakukan percobaan nggak? Eksperimen seperti kimia yang tadi Alif sebutkan. Aku belum. Oh, belum pernah. Kalau Nara pernah mencoba? Pernah sih, teacher. Aku pernah nyampur banyak banget sabun Iya. sampai akhirnya tuh jadi kayak udah menjadi sabun udah menjadi cairan alternatif gitu, teacher. Cairan lain maksudnya. Alternatif. Oke. Kan tadi nih dari sebuah cerita itu kan berbeda-beda ya. Ternyata Kikan bawa buku yang tentang Allah menyayangiku, lalu Alif membawa buku tentang mempelajari kimia, dan Nara membawa buku tentang hewan-hewan. Nah, menurut kalian nih, apakah pernah ada bagian dari buku yang kalian baca ini membuat kalian berhenti membaca? Karena kalian tiba-tiba teringat atau terpikirkan sesuatu. Misalnya kayak kemarin teacher dia baca satu novel. Novelnya itu di awal bukunya tuh sudah menggambarkan kesedihan si tokoh. Jadi teacher dia tuh membayangkan hal-hal yang mungkin bisa juga terjadi kepada teacher dia. Akhirnya teacher dia emosi dengan cara menangis. Kalau kalian pernah nggak dia lagi baca buku nih, tapi kalian berhenti karena kalian tiba-tiba teringat oleh sesuatu? Misalnya Kikan apa? Aku pernah membaca komik yang berjudul Laguku Untuk Ibu. Bukunya kayaknya sedih nih. Tentang apa bukunya Kikan? Jadi ada anak kecil sama ibunya yang hidupnya kurang berkecukupan. Jadi uangnya kekurangan. Terus habis itu alhamdulillah masih bisa sekolah. Nah, di sekolah itu sebentar lagi hari ibu. Anak kecilnya itu ingin membuat hadiah untuk ibunya, dan akhirnya dia latihan di rumah temannya membuat lagu untuk ibunya. Akhirnya saat pentas dinyanyikan, ibunya langsung menangis. Ya ampun, pasti sedih juga ya, perasaan ibunya terharu sekali. Kalau kalian pernah nggak punya pengalaman serupa? Lagi baca buku terus berhenti karena tiba-tiba teringat akan sesuatu. Kalau aku dulu kayaknya pernah deh. Nah, ternyata dari buku pun kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh di dalam bukunya ya. Kita bisa ikut merasakan kebahagiaan. Kalian pernah tertawa karena membaca buku nggak? Misalnya tokohnya lucu banget, jadi kita ikutan tertawa karena tokohnya lucu. Pernah, tapi dikit. Jadi memang dari buku pun kita bisa merasakan kebahagiaan, merasakan emosi yang dirasakan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam buku, bahkan perjuangan yang dialami oleh tokoh tersebut. Nah, dari situlah ya kita belajar bahwa setiap orang memiliki cerita dan perasaannya masing-masing. Dan mungkin tanpa kita sadari, membaca buku juga bisa membuat kita menjadi lebih peka dan lebih memahami perasaan orang lain dan lebih menunjukkan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup podcast Ruang Baca hari ini, teacher dia ingin meminta satu hal dari kalian nih. Apa pesan untuk Laguardia yang sedang mendengarkan podcast hari ini? Jadi kan nanti ini udah mau liburan nih. Nanti pas liburan juga jangan lupa baca bukunya. Betul. Biar bisa lebih banyak belajar. Betul sekali. Bisa baca buku yang tadi direkomendasikan atau buku-buku yang Lazuardian punya di rumah ya Alif ya? Ya. Oke. Terima kasih Alif. Kalau Kikan nih, pesan apa yang ingin Kikan sampaikan kepada para pendengar hari ini? Kalau dari aku, teman-teman jangan pernah berhenti membaca buku, karena dari membaca buku itu kalian juga bisa mendapat banyak ilmu. Betul, seperti tadi buku yang dibawa oleh Alif dan oleh Nara, banyak pengetahuan yang ada di dalamnya. Buku Kikan juga banyak informasi yang bisa kita ambil di dalamnya. Betul ya Kikan ya?
Oke, kalau Nara nih, apa pesan yang mau disampaikan kepada pendengar kita hari ini? Pesan dari aku, teacher, buat teman-teman nih yang lagi nonton podcast kita, kalau ini udah mau libur ya, jangan lupa baca buku ya. Nah, buku yang dibaca juga jangan itu-itu aja. Baca bukunya tuh yang bervariasi, apalagi yang udah kelas tinggi. Baca bukunya, banyakin baca buku kayak novel dan semacamnya, karena biasanya buku novel itu banyak digemari oleh anak-anak SMP dan seterusnya. Bagus sekali Nara. Jadi kita memang kalau membaca buku boleh berbagai macam genre. Bisa boleh buku novel, buku komik, atau mungkin buku yang Lazuardian suka dulu nih Nara. Iya. Iya kan, kayak Nara membaca buku yang Nara sukai gitu kan. Alif juga sama, teacher dia juga sama, kalau baca buku, teachernya baca buku yang teacher dia suka dulu. Gitu Lazuardia. Terima kasih untuk Nara, Alif, dan Kikan dari SD Lazuardi Global Confessional School yang sudah berbagi cerita hari ini dan pengalaman membaca mereka, dan juga rekomendasi yang telah mereka sampaikan hari ini. Nah, teman-teman yang di rumah atau Lazuardian, dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa setiap buku yang kita baca memiliki cerita masing-masing dan memiliki pengalaman yang berbeda-beda nih. Sebelum kita berpisah, teacher dia mau berpantun lagi nih, boleh? Boleh. Oke. Pergi ke taman, memetik melati. Cakep. Melati tumbuh di tepi taman. Cakep. Terima kasih sudah menemani. Cakep. Sampai jumpa di episode Ruang Baca selanjutnya. Yeay. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Dan Bye. kami semua, teacher Dia, Kikan, Nara, dan Alif pamit undur diri dari podcast episode 16. Sampai jumpa kembali di podcast Ruang Baca berikutnya. Bye. Warahmatullahi Wabarakatuh.